nih Pak. Itu masuk ayat memberi pengharapan. Memberi, dan banyak lagi yang lain. Tadi Bapak Ibu yang baca terakhir, Inna Rabbana al-Ghafurun Syakur. Inna Rabbana al-Ghafurun Syakur. Allah itu Maha Syakur. Apa bu artinya syakur? Syukur. Syukur itu bahasa Arab. Indonesianya terima kasih. Allah itu Maha berterima kasih. Bapak-bapak, apa artinya? Kalau kita hanya 1000 terima kasih, berikutnya sejuta terima, sejuta. Allah enggak lah. Bayangin, hanya 2 rakaat, mungkin 5 menit, 5 menit. Pahalanya Pak, terima kasih Allah. Nah ini bedanya Bapak Ibu. Kalau di rumah disiapkan sebelumnya. Sini udah ngaji baru siapin. Kalau nanti barakallahu fiik. Olah siap. Barakallahu. Nah sampai mana tadi? Terima kasih. Allah itu Maha berterima kasih. Hanya 5 menit Pak, 2 rakaat. 2 rakaat 5 menit. Pahalanya dunia seisinya. Apa itu Pak? Rakaatul Fajri, 2 rakaat surat Fajar. Kawan, anak-anak dengerin. Hanya 5 menit saja. 2 rakaat qabla subuh. Terima kasihnya Allah SWT. Dunia seisinya blek. Apa bu? Blek apa? Ini curakan Allah. Seperti Bapak Ibu, ini pemberi harapan. Oh ya Allah, ini kadang-kadang yang itu pahalaku berapa ya? Beritahuan bagus, pahalaku berapa ya? Dibandingkan dengan dosa-dosanya. Kalau bu, ibu ngajinya paling 1 jam, ruminya tuh ngaku berapa Pak? Enggak. Tapi dengan ya Allah hanya 2 rakaat tok tabatil dunia seisinya. Alhamdulillah. Inna Rabbana al-Ghafurun. Allah itu maha berterima kasih. Karena Bapak Ibu bisa gantung lazim dan aku. Ini masih belum ngaji tadi Bapak Ibu, ini baru mukadimah ini. Baru mukadimah spesial pengajiannya. Ya. Baik, kembali ke pengajian tadi surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitabal ladzina istafaina." Ayat ini Bapak Ibu termasuk ayat yang saya suka banget. Alhamdulillah. Karena ada nama saya. Maaf. Ini buat biar nanti ini. Oh, sebelumnya Quran kan ini. Tsumma kemudian awrasna. Nah kami Allah. Kami wariskan. Kami siapa Pak? Allah. Kemudian kami wariskan. Kemudian aku wariskan. Pada siapa? Apa yang diwariskan? Alkitab. Al-Quran. Kawan, anak-anak, Al-Quran itu warisan apa? Iya. Ini awal yang ketiga. Allah berfirman, "Tsumma awrasnal kitab." Kemudian aku wariskan Alkitab. Ibu, Bapak, warisan. Enak gak enak? Ragu-ragu. Enak? Kenapa enak? Kenapa enak Pak?
nggak capek-capek, betul nggak? Tinggal menerima. Apalagi Pak warisannya, masya Allah, saubah. Iya, ini adalah Quran yang aku menghafal itu warisan, subhanallah. Artinya apa? Cara mendapatkannya mudah. Iya Pak, Ibu, mudah. Cara mendapatkannya mudah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahamin. Allah mudahkan. Allah mudahkan. Ibu, semangat. Ini ada namanya Umar ada dua. Ada Umar A, ada Umar B. Yang Umar A itu sudah cukup dewasa. Dari mana Umar? Klaten ya. Ada Umar kecil, Bu. Ada Umar B. Ya. Belum tamat SD, Bu. Nah, Umar berapa Umar? Umar kecil. 4 SD. Ibu, anak kecil iso oleh Quran. Halo, mudah enggak? Mudah. Halo Pak, mudah enggak Pak? Mudah. Kata orang tua, jadi semua menewang tua. Paham? Anak kecil bisa bagi orang? Kok enggak jawab? Kembali ke surat, oh ini salah ya. Ya tak? Allah wariskan, berarti itu mudah. Itu mudah. Dan Allah janji 3 kali berkatakan, walaqad yassarnal Qur'an. Aku mudahkan Quran. Dimudahkan membacanya, dimudahkan menghafal, dimudahkan pengajian, dimudahkan semuanya. Dimudahkan. Pertanyaannya, apakah ada yang mau? Fahamin? Mau gak mau Pak? Mau gak mau Pak? Mau. Warisan juga mau masa sebelum amat. Ibu dikasih warisan mau? Tenang nih. Orang udah betul mau. Warisan siapa? Warisan Allah, warisan suami. Oh gak mau Ustaz, kalau gitu dia pada umur alhamdulillah. Oh ya Bu, ini orang itu Tsumma awrasnal kitab. Aku wariskan Alkitab. Iya. Nabi bersabda, taraktu fikum amraini. Aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian 2 perkara. Apa itu yang pertama? Dia ngerti. Ini diwariskan apa? Alkitab. Alkitab ini anak-anak ikhwan itu maf'ul bih yang pertama. Objek yang pertama. Ada objek yang kedua. Apa yang kedua? Kepada siapa? Yang dipilih. Ibadina alladzina istafaina. Aku wariskan Al-Quran kepada siapa? Hamba-hambaku yang istafaina. Istafaina artinya yang dipilih. Oh, Bu, ini rahasia Bu. Istofa, yastofi, istifaan, mustafa. Tuh, sekarang ini orang selalu Quran. Halo Pak. Di mustafa itu Bapak Ibu dari kata asal istofa. Istofa, yastofi. Mustafa artinya yang dipilih. Wah, keren. Apa Pak? Pilihan. Buat Bibi yang paham Pak, apa? Quran diwariskan kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang dipilih. Artinya apa, ikhwan? Apa artinya? Antum, kita, Bapak Ibu semuanya adalah pilihan Allah. Pilihan? Dipilih Bu, mau gak mau Bu? Pilih siapa? Allah. Ya. Pak, kita manusia-manusia pilihan. Iya.
kajian tafsir Bapak Ibu, aurasa itu aurasna tadi ya. Itu maknanya adalah diakhirkan. Tsumma aurasna ay tsumma akharna. Nah, para ustaz biar paham ini. Warisan artinya apa? Akhir. Iya. Mewariskan di akhir, bukan di awal. Artinya apa Bapak Ibu? Sesungguhnya Al-Quran itu dari dulu sudah ada, Pak. Ya tak? Memang sudah ada. Nabi Adam nggak diberi, Nabi Nuh nggak di, semua nabi-nabi nggak diberikan. Umat terdahulu, kaum Nuh, kaum Musa, Bani Israil, semua kaum nggak diberi, Pak. Allah berikan pada kita umat Muhammad. Ini karena dipilih Bapak Ibu, subhanallah. Bapak, paham? Quran Allah wariskan, Allah akhirkan, Allah pilihkan pada kita hamba-hambanya. Pilihan alhamdulillah. Itu. Ini ngaji tafsir Bapak Ibu luar biasa. Bapak, Ustaz, anak-anak, Ibnu Taimiyah. Siapa? Imam Ibnu Taimiyah. Ulama besar, luar biasa. Pakar Pak dia itu, pakar. Punya kitab namanya Majmu'ul Kubra. Segini Pak kitabnya, Masya Allah. Macam-macam bidang ilmu Pak, ada semuanya. Termasuk hadis. Beliau menyesal. Kenapa baru akhir-akhir hayat menekuni tafsir? Artinya apa? Tafsir luar biasa banget. Ya. Sekelas Ibnu Taimiyah menyesal. Kenapa? Kenapa baru akhir-akhir masa usia beliau menekuni tafsir? Sebelumnya semua bidang ilmu. Karena yang beruntung Bapak bilang tafsir ya. Saya ulangi. Thumma awrasna al-kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemudian aku wariskan Alkitab Quran kepada siapa? Hamba-hamba Allah yang dipilih. Berarti kita manusia pilih. Alhamdulillah. Sayangnya Bapak Ibu, sayangnya yang dipilih ini ternyata tidak semuanya sama, Pak. Tidak semuanya sama. Ada yang kelelak-kelelak. Halo? Ya. Anak-anak? Ada yang apa? Kelelak-kelelak. Maaf ini anak-anak. Jangan putus asa. Ada yang sekian tahun baru selesai. Atau jus dengan nambah-nambah. Halo? Ya. Ada yang masalah Bapak Ibu, muqtasid, ya, minimalis, standar, apa? Standar. Dan ada orang yang sabiqun bil khairat, masya Allah. Wa minhum zalimun li nafsihi, wa minhum muqtasidun, wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Ternyata Bapak Ibu, semua pilihan Allah, dan ternyata ada 3 kategori, ada 3 kelompok, ada 3 macam manusia. Yang pertama siapa tadi? Zalimun li nafsi. Zalimun li nafsi. Orang yang menzalimi dirinya sendiri. Yang kedua, muqtasidun, orang yang tengah-tengah. Yang 3, sabiqun bil khairat, orang yang berlomba dalam kebaikan. Bapak Ibu, ada beberapa tafsir tentang makna 3 kalimat ini. Siapa orang yang menzalimi dirinya sendiri, siapa yang muqtasid, siapa yang sabiqun bil khairat. Ada beberapa tafsir.
Yang pertama berpendapat yang dzalimun nafsihi, mendolim diri sendiri. Dengerin, Ibu, Bapak, fokus. Dia berbuat baik, alhamdulillah, tapi maksiatnya, keburukannya lebih banyak, maksiatnya lebih banyak. Semua Allah beriman, hanya maksiatnya, dosanya lebih banyak daripada amal solehnya. Ibu, jangan hitung dulu, isoponi. Yang kedua, muktasid, ngamali dosane podo, imbang, tengah. Yang ketiga, kebaikannya lebih banyak daripada dosanya. Karena memang tidak ada orang tambah dosa apa-apa. Alhamdulillah kebaikannya, amal solehnya lebih dominan. Ini tafsir yang pertama. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu, sabiqum bil khairat, itu orang yang surga tanpa dihisab. Surga tanpa? Belum. Yang kedua, muktasid, dihisab dan lolos. Yang ketiga, dolim nafsi, karena banyak dosanya, dihisab dan gak lulus, pure. Kemana? Bawang lewat pure kan transfer kemana? Wah, pure kali codi bawangnya. Insyaallah. Baik Bapak Ibu, monggo kita ini berhitung sama-sama, ya. Semuanya baik tafsirannya. Maka itu pilihan para ulama. Ini yang ketiga Bapak Ibu, ada orang yang sallallahu alaihi wasallam dzalimun nafsihi, dzalimun di nafsihi, punya kebaikan Bapak Ibu, alhamdulillah, hanya dosa-dosanya lebih banyak. Nah, coba berhitung Pak. Bapak berhitung, kira-kira siapa ini? Bu, kok menengah deh? Ini takut atau cemas? Iya Bapak, Allah itu al-musawwir, Allah itu yang maha memotret, tahu persis potret kita ini. Mustafa Kisompo, siapa itu tahu Pak? Hanya kita memang lebih baik kalau kita sadar diri, dan termasuk yang mana? Amal solehnya ada, tadi ngajinya sentuh jam mulutnya, dan berapa jam mana? Ya Allah. Itu dzalimun nafsi. Muktasid Bapak Ibu, hanya yang wajib-wajib tok. Yang wajib-wajib tok. Beruntung dia juga meninggalkan yang haram. Ini KKM Pak. Apa? Bukan KKM. Ini kalau di sekolah dengan nilai KKM. Ini standar minimal. Standar minimal. Penting lulus. Kalau sekolah Bapak Ibu ada nilai KKM ini, biasanya KKM itu ya nilai 6 ya. Hanya jatuh sedikit ya, nyaris kan lulus KKM. Penting lulus. Kalau orang Arab itu anak namanya makbul. Apa? Makbul. Apa? Predikatnya makbul, diterima. Apa? Diterima. Itu muktasid, pas-pasan, minimalis. Sabiqum bil khairat Bapak Ibu, ini Masya Allah ya, wajibnya full,
beres, baik, ditambah dengan sunnah-sunnahnya. Dengan apa? Sunnah-sunnahnya. Ada apa? Ada apa? Wajibnya Masya Allah. Kalau saja zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, terbit. Ditambah dengan apa? Sunnah-sunnahnya. Kalau sholatnya rawatib, qobliyah, ba'diyah, tambah sholat malam, tahajud, witir, duha. Itu kalau sholat. Puasa wajibnya Ramadan, berikutnya yang Senin Kemis, ayam urbit, yang Daud, Masya Allah. Ini yang sabiqun bil khairat. Kalau sedekah Pak, yang wajib dia zakat 2%. Tambah lagi dengan yang sekian persen, Masya Allah. Ini orang-orang yang sabiqun bil khairat. Sabiqun bil khairat. Ya, ada 3 golongan manusia. Zalimun li nafsihi, muqtasidun, dan sabiqun bil khairat. Tinggal Bapak Ibu mengukur diri kita masing-masing. Kita sudah diberi harapan sebagai hamba-hamba Allah pilihan. Kira-kira kita yang bagian mana Pak? Halo Pak? Kalau yang lumayan itu yang mana? Hah? Ibu masuk kategori yang mana? Satu bil khairat? Belum. Kepedean. Kepedean. Dolimulan sih kebangetan, rasulnya. Kira-kira yang mana Pak? Muqtasidun, lumayan. Tapi berat. Bapak Ibu, ini kajian tafsir. Kira-kira kalau kita membuat ranking Pak, anak-anak, itu yang yang cek dulu. Kalau kita buat ranking, itu yang baik dulu, yang jelek dulu. Yang baik dulu ya. Ranking 1, 2, 3 tuh. Iya. Perhatikan Pak. Ini kenapa? Justru dibalik urutannya. Zalimul nafsi dulu, muqtasidun, baru sampai kumpul. Apa maksudnya Bapak? Luar biasa. Jamaah Bapak Ibu, Al-Quran setiap apapun termasuk urusan ayat kalimat ada maknanya, enggak makna. Segitunya Pak. Ini ada hikmahnya. Apa sih maksudnya? Kok justru dibalik ya? Materi dulu. Ini enggak lazim. Ternyata Bapak itu tadi yang saya katakan, ilah namanya ayat memberi pengharapan. Ayat memberi pengharapan. Kenapa Bapak Ibu? Ini nanti sambung ayat berikutnya. Yang jelek pun, yang dolim pun, jangan putus asa. Kenapa? Ayat berikutnya, semuanya akan masuk ke surga. Yadkhuluna jannati adnin yuhallawna fiha min asawil min. Masya Allah. Yang zalim pun jangan berputus asa. Luar biasa Bapak. Ya. Kenapa? Semuanya masuk surga. Ini kenapa Bapak Ibu? Seorang profesor hebat di Madinah sana, ini gurunya guru saya Pak. Namanya Syekh Muhammad Al-Amin As-Singkiti. Yang kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan mengatakan, oh, kenapa kok dijauhkan? Agar tidak putus asa. Agar tidak putus asa. Antum yang zalim nafsi, jangan putus asa. Kenapa? Semuanya ke surga. Alhamdulillah. Masya Allah. Senang Bu? Senang? Percaya diri? Bersyukur? Alhamdulillah.
masa lalunya Bapak Ibu jemaah. Ini anak-anak biasa dengerin. Anak-anak tutup telinga. Jangan jalan yang tua-tua, lalu yang tua-tua, yang senior lah, yang senior. Coba ingat masa lalunya kayak apa? Hah? Ingat? Apa itu? Ya itulah. Orang Pak Ismail, Pak Rizbul, Pak Teguh, masa lalu, masa muda, masa anak-anak, masa remaja. Nah, halo Bu, ingat ya? Kadang-kadang Pak, kalau minta ini di penek, rambutan tombol ini seperti masalah, jangan putus asa. Wala tai asu mirrohillah, jangan putus asa. Kenapa? Yadkhulunal jannah, masuk surga. Itu kenapa didulukan yang zalim nafsi Bapak? Yang terakhir, sabiqum bil khairati, lanjut. Biidznillah, yang diberi karunia Allah dengan segala kemudahan beribadah Bapak Ibu, Pak Ismail, wajibnya Masya Allah, sunnahnya juga Subhanallah, Alhamdulillah. Jangan GR. Jangan apa? Kenapa? Karena itu izin Allah. Kenapa? Biidznillah, atas izin Allah SWT. Karena jangan GR. Allahu Akbar Bapak Ibu, betapa indahnya nih Al-Quran. Yang merasa kurang jangan putus asa, yang merasa lebih jangan GR. Karena yang berikutnya itu izin Allah SWT. Karena karunia Allah SWT. Nah Bapak-bapak, maaf Pak, halo Pak, maaf, ini cerita rahasia. Rahasia. Saya hanya mewakili dengan Bapak Ibu. Kadang-kadang Pak saya dulu di situ tengah itu ada kesibukan. Ya, lihat anak-anak yang senang, berlari-lari, kupu-kupu. Ada yang main Bapak Ibu dengan senang, Masya Allah. Lihat bangunan, lihat asrama, masjid, rumah Ustaz. Bapak Ibu, jangan GR. Jangan GR. Pak, saya betul Bapak Ibu, Masya Allah bukan. Wa malam yasyalam, ya. Semuanya ini Bapak. Karena apa? Karena karunia Allah. Karena kehendak Allah, karena izin Allah. Biidznillah Bapak. Siapa Mustafa? Siapa Ais? Siapa Ibu Jemaah kalau kau sahabat? Gak ada apa-apanya Pak. Gak ada apa-apanya. Tetangga, Pak mengingatkan biasa. Ini sebenarnya apa? Biidznillah. Dari mana? Sambas itu, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Aceh, Jambi. Saya ngundang siapa? Yang ngumpulin siapa? Mereka datang Pak di jauh. Kadang pada nangis anak-anak, halo Ustaz, pinjam HP Ustaz. Bu? Hah? Ini siapa nih? Pinjam HP Ustaz, apa mau ngambil mahal Allah Akbar. Hah, anak-anak? Ya, siapa yang ngumpulin Pak? Nah, jadi kalau ada kekurangan jangan putus asa. Kenapa? Allah Maha syukur, Maha berterima kasih. Yang merasa lebih jangan GR. Artinya Masya Allah bukan, wa malam yasyalam, semuanya karena kehendak Allah. Masya Allah, jika Allah kehendaki kan pasti ada. Apapun usaha kita, kalau Allah kehendaki, lam yakun. Allah Akbar Bapak Ibu. Itu tadi ini pengajian
batasi. Ini hanya selingan. Jadi prinsip Bapak Ibu, surah Fatir ayat 32. Kita mau mengingatkan bahwa Al-Quran itu adalah warisan. Ikhwan, Al-Quran apa? Warisan. Karena warisan insya Allah 2I 1S atau kebalik 1I 2S. Ini bu prinsipnya. Ikhlas, anak-anak, sabar, itu bu konsepnya. Untuk menerima warisan yang luar biasa ini, yang diapalah anak-anak, ikhlas, sabar dan sungguh. Insyaallah Al-Mi'raj. Semangat. Insyaallah Al-Mi'raj. Alhamdulillah. Antum berbahagialah. Kenapa? Hamba-hamba Allah pilihan. Allah pilih sebagai pewaris. Apa bu? Pewaris pusaka yang luar biasa. Al-Qur'an. Thumma awrasnal kitab alladziina istafaina. Bapak Ibu, jamaah, berbanggalah. Kenapa? Jamaah al-mi'raj Allah, hamba Allah pilihan. Allah pilih sebagai apa? Perantara, penyampai para penerima warisan. Betul? Kenapa bu? Iya, wasilahnya. Pengurus yayasannya, ustadznya, para pendukungnya, donaturnya Pak, kita semuanya sebagai wasilah. Apa? Wasilah, perantara pada siapa? Para penerima warisan. Siapa itu? Anak-anak kita semuanya, saudara kita. Kenapa? Qur'an sebagai warisan. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Ya. Sayangnya Bapak Ibu, ternyata tidak semua menerima warisan dengan kelas yang sama. Tapi yang merasa kurang, jangan berputus asa. Yang punya lebih jangan berbangga diri. Kenapa? Itu karena karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pasti Allah itu inna rabbana laghafurun syakur. Maha pengampun lagi maha berterima kasihnya banyak sekali. Alhamdulillah. Ayat berikutnya semuanya akan yadkhuluna jannah. Yadkhuluna jannatu adn. Dimasukkan ke surga ada. Bapak Ibu, demikian kajian kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini sudah 1 jam ya. Ya Bapak Ibu, itu tadi sebagai penyemangat. Semoga ini para pengurus yayasan, para asatidz, ya, para sponsor, donatur, muhsin-muhsinat, Bapak Ibu, kita semua santri, bismillah, yuk bareng-bareng. Bismillah. Dari Al-Mi'raj kita syiarkan Al-Quran. Dari Al-Mi'raj kita bumikan Al-Quran. Demikian Bapak Ibu, kajian kita. Sekali lagi mohon maaf atas kekurangan. Berikutnya nanti akan ada acara serah terima hadiah pada para pemenang. Bila saya wa taufiq wa sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Mustafa yang telah mengisi pengajian pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah disampaikan. Masuk di acara yang keempat, pembagian hadiah kepada peserta Musabaqah Hifdzul Quran. Pada para pemenang yang namanya disebutkan untuk bisa maju ke depan.
tingkat SD atau MI. Juara 1 Ahsan Robbani asal sekolah SD Negeri Tegalrejo 1 Yogyakarta. Juara kedua Abdul Rahman Rafa bin Faki asal sekolah SD Intis School. Juara ketiga Umar Abdul Aziz asal sekolah ASE Yogyakarta. Juara tingkat SMP atau MTS. Juara 1 Izzian Faruk Zia Ramadan asal Pondok Pesantren Mahat Tafid Lampu Ibnu Mas'ud Yogyakarta. Juara kedua Ilyas asal Pondok Pesantren Muhammadiyah Quran School Yogyakarta. Juara ketiga Ashraf Ausar Dafa asal Pondok Pesantren Muhammadiyah Quran School Yogyakarta. Pemberian hadiah juara 1 Ahsan Robbani akan mendapatkan uang pembinaan 1 juta rupiah, beasiswa masuk pondok, sertifikat, piala, dan uang saku dari Mohsin. Bapak Ibu di kelas 3 SD. Ya, juara kedua Dan di samping uang pembinaan 1 juta, semua pemenang akan mendapatkan uang saku dari muslimin yang ada di sini. Jadi ada tambahan uang saku dari muslimin. Kami ucapkan jazakumullah pada muslimin yang telah memberikan tambahan hadiah untuk para pemenang. Juara 2 Saudara Abdul Rahman Rafa bin Faki dari SD Inti School kelas 1. Ya, itu juara 3 Umar Abdul Aziz dari ASE Yogyakarta. Ya, juga akan mendapat tambahan hadiah uang saku dari Mohsin untuk semua pemenang. Tapi setelah acara ini selesai. Juara SMP pemenang pertama Saudara Izan Faruk Zia Ramadan dari Mahat Tafis 1 Ibnu Mas'ud Jakarta, diwakili oleh Abdul. Juga akan mendapatkan tambahan uang saku dari Muslim. Juara kedua oleh Saudara Ilyas dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Quran School Jakarta. Saudara Produk juga akan mendapatkan tambahan uang saku dari Muslim. Juara ketiga Saudara Asraf Kamsar Dafa dari Pondok Pesantren Muhammadiyah Quran School Jakarta, diwakilkan abangnya. Mohon untuk foto bersama.
Alhamdulillah kita telah menyelesaikan acara pengajian pada pagi hari ini. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang Pak Sama sudah selesai. Pak Sen. Bapak Ibu mau melaksanakan acara selesai. Ya. Bagi Bapak Ibu yang mau bersami pondok, ya, yang barangkali pertama kali pondok mau dilihat, silakan. Bisa melihat ke dapur, Gamping-gamping.